Ini udah jam 9 ya, karena saya hari ini ada 2. Kita walaupun 2 orang, langsung aja ya, kita mulai ya. Selamat pagi, yang hadir di Indostim. Untuk web kali ini, web sebenarnya web kedua ya. Web kedua, cuman saya anggap ini web pertama karena ini tatap muka pertama kita melalui Indostim ini. Kemudian saya buka dulu ini ya, PPT saya. Ini terlihat enggak? Ini saya PPT. Sudah terlihat, Bapak. Oh, udah ya, terlihat ya. Oke. Ini perkenalkan, nama saya Kemang Setiawana ya. Untuk saya ditugaskan sebagai tutor untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana sebenarnya materi ini kalau di kampus lain namanya pemrograman berbasis objek ya, cuman gabungan ya, gabungan antara pemrograman berbasis objek, kemudian ada GUI-nya gitu ya. Kalau biasanya saya pernah ngajar, kalau PBO itu ya benar-benar PBO, nggak sampai GUI. Tapi ada juga materi pemrograman berbasis desktop yang benar-benar GUI full. Nah, kita gabungan ya. Basis desktop karena memang dasar Java memang khusus untuk desktop dia untuk Java. Tapi web ada dia. Web itu dia J2EE. Kalau untuk Java ini J2SE ya, J2SE ya. Kalau dulu namanya J2SE, J2MEE, J2ME kalau dulu namanya. J2SE itu untuk desktop, J2ME untuk mobile, J2EE enterprise untuk web. Tapi di sini kita belajar yang J2SE gitu ya. Kalau dulu istilahnya ya, kalau kalian pernah lihat buku ya zaman dulu J2SE ini desktop. Kalau web ada, Nah, ini khusus untuk desktop. Cuman sebelum melangkah, karena desktop kan biasanya identik dengan GUI ya. Sebelum melangkah ke benar-benar GUI-nya, kita belajar PBO dulu, dasar dulu. Karena memang kalau belum tahu dasar, langsung melangkah ke GUI itu bingung banget ini ya, bingung banget. Gimana pembuatan kelas, gimana pembuatan objek dan sebagainya itu kalau belum paham itu bingung. Nah, kemudian untuk web kali ini ya membahas tentang tugas pertama gitu ya. Kita bahas tugas pertama. Jadinya di tugas pertama ini ada beberapa materi gitu ya yang nyangkut di sana ya, yang ada di sana. Nah, materi-materi per materi itu yang akan kita bahas di sini. Selain ngebahas tentang tugasnya. Nah, sebelum kita lanjut untuk melihat ini ya, ini saya buka dulu untuk tugasnya. Di pertemuan KB4 ya. Nah, sebelum kita melangkah ke tugas, ini ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah ngumpul tugas ya. Ada berapa yang sudah saya periksa? Ada yang berapa sudah periksa, ada yang belum juga. Nih ya, bagi yang belum itu ya, atau di sini di Indostim ini ada yang belum ngumpul tugas, disegerakan ngumpul tugas. Batas maksimal besok kalau masalahnya minggu ya, minggu maksimal harus dikumpul tugas. Kalau nggak ngumpul tugas ya kemungkinan kalian nggak lulus, bisa jadi ya nggak lulus karena kasihan banget tugas satu ini sebenarnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Saya bilang yang susah tuh menanggapi apa soalnya gitu ya. Ini soalnya maksudnya apa ya, tapi dari materinya ini sebenarnya materi dasar. Yang pertama, mampu mengimplementasikan ya penggunaan tipe data, variabel, identifier, keyword pada kelas, objek dan metode. Ini sebenarnya materi-materi dasar ya. Kemudian array,
dan atau string dalam metode ya. Kemudian terakhir mampu menuliskan struktur keputusan, if else, if is, with case, nested if. Itu sebenarnya masih materi dasar. Yang susah di sini adalah menanggapi materinya, karena beragam saya lihat ya dari tugasnya. Ada yang menanggapi seperti A, ada yang menanggapi seperti B. Itu beragam saya lihat. Ini kalau nggak salah juga saya lihat keseluruhan. Ini ya, melebihi, masalah ya apa, saya salah baca. Saya lihat ada yang isi sama dengan. Nah, itu saya menanggapi. Kalau sama dengan kan itu sama dengan ini ya, 100.000 juga masuk itu maksudnya kalau sama dengan. Kalau lebih besar aja 100.000 nggak masuk. Dari soal ini melebihi yang saya tangkap di atas 100.000 gitu ya. Ada yang nangkap sama dengan. Nah, itu maksud saya ada. Yang susah di sini adalah menanggapi maksud soalnya. Cuman nanti kita kulik sedikit ya, daripada maksud soal ini. Biar di tugas 2 itu kalian bisa menjawab soal minimal 90% gitu ya dari maksud soal tersebut. Kemudian mumpung bilang jawaban-jawaban yang sudah dikumpul ya. Ada yang sebagian besar ya malam saya lihat ya yang ngisi struktur keputusan di AB4, karena tugasnya ada di AB4 itu belum sampai struktur keputusan, walaupun untuk sekarang sudah nyampe ya. Ini sekarang malah aktivitas 7 ya. Udah nyampe, tapi kalau di tugasnya karena di aktivitas 4, kayak contohnya di tugas berikutnya aktivitas 8, itu ya, aktivitas 8, di materi aktivitas 8 ini belum masuk, walaupun di aktivitas 4, ini kan struktur keputusan. Ini ya, kemudian masuk juga 5, ini kan udah kebuka ya, walaupun sekarang masih tugasnya itu masih dilaksanakan ya. Tapi aktivitas belajar 5 ini belum masuk di tugasnya, gitu ya, walaupun aktivitas 6 maksud saya. 6 ini belum masuk di tugasnya, walaupun dia udah kebuka sekarang. Kayak 5 pun belum ya. 5 udah ya, coba saya lihat dulu untuk tugasnya. Nah, 5 pun belum ya, Sweetkiss belum ya. Walaupun udah kebuka. Jangan dikira kebuka itu udah masuk. Jadinya banyak yang saya lihat sudah menggunakan struktur pengulangan. Ini hati-hati. Sesuai dengan rubrik nilai, ketika menggunakan struktur pengulangan itu dikurangi 8. Hati-hati, nilainya dikurangi 8. Memang sih nggak fleksibel ya, nggak ada struktur pengulangan, dia nggak fleksibel. Ya, tapi mau gimana lagi ya, satu-satu buat. Yang misalkan array, pengisian nilainya satu-satu, 0, 1, 2. Lebih ke manual lah ibaratkan ya. Dibuat seperti itu aja, karena sesuai dengan materinya. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, yang saya lihat ada yang tidak ada suaranya. Buat video tapi nggak ada suaranya. Itu gimana caranya? Di poin nilai ada isi gimana cara kalian menjelaskan daripada jawaban tersebut gitu ya. Nah, menjelaskan ini dari mana? Karena nggak ada suaranya. Itu ada yang saya lihat 1 atau 2 orang ya. Nggak ada suaranya. Kemudian nggak runtut juga. Tiba-tiba langsung aja menjelaskan hasil. Nah, itu ya, itu perlu diperhatikan. Ini untuk tugas pertama. Bagi yang sudah ngumpul, ya udah ada terlanjur. Bagi yang belum ngumpul, jadi dikasih waktu durasi maksimal 15 menit. 2 menit kalian ngumpulnya. 2 menit, 3 menit saya lihat ada yang 9 menit. Itu dikasih waktu maksimal 15 menit. Itu sesuaikan aja. Bisa kok 15 menit tuh dengan tugas ini bisa dijelaskan dalam waktu 7 menit, 8 menit juga bisa. Tapi kalau 1 menit, 2 menit kayaknya kurang deh. 19 menit sangat cukup, 14 menit, 10 menit cukup. Jelasin runtut dari atas ke bawah sampai muncul hasil. Ya. Kemudian berikutnya, selain video, dikumpul juga codingnya. Baik itu coding yang ditaruh di dalam Word kemudian jadi PDF, ataupun codingnya langsung. Ya, lebih simpel coding langsung aja. Word ke PDF, dimasukin ke Word juga nggak masalah. Asalkan kecil ya. Ada yang saya lihat, yang sudah ngumpul, kecil banget tulisannya. Sampai ngeliatnya zoom-zoom, ini kecil banget nih. Jangan seperti itu juga ya. Lebih enaknya itu langsungnya codingnya. Karena biar saya lihat juga coding kalian terstruktur nggak, codingnya sesuai dengan rubrik nilai. Kemudian sesuai dengan apa yang maksud daripada soalnya.
Nah, itu perlu diperhatikan ya. Baca soal seksama yang tadi saya bilang untuk perulangan sebagainya. Terus ada satu orang ya yang benar-benar cuman berapa persen saja ngikutin soalnya. Dia hanya sampai misalkan beli nasi goreng, nggak ada jumlahnya. Ini kan ada jumlah ya, berapa yang dibeli. Nasi Padang, misal 3. Kemudian beli es campur misalkan, nggak ada jumlahnya. Kemudian harga nasi goreng 10.000, harga es campur 5.000. Langsung jumlah di bawahnya 10.000 tambah 5.000, 15.000. Selesai. Ada yang buat seperti itu juga. Baca seksama soalnya. Tugasnya baca dengan seksama. Kalau misalkan masih bingung, taruh di diskusi. Di sini kan ada forum diskusi, jangan abaikan. Taruh di diskusi. Biasanya kalau saya baca tuh agak malaman, baru saya baca. Nah, taruh di sana. Kalau bingung, taruh sana. Kemudian kalau bingung lagi ya di internet banyak kok contoh-contoh dan sebagainya. Yang penting kalian bisa menjelaskan apa yang dibuat. Intinya seperti itu. Kalau misalkan ambil dari internet, kemudian ubah kalian dikit, terus kalian nggak jelaskan, sama aja bohong. Nah, ini udah ada masuk 1 orang lagi ya. Udah ada 3 orang, itu lumayan. Ya, terima kasih ya yang udah datang untuk ngikutin web 1 ini. Dan lanjut lagi, dan tadi saya bilang, baca seksama soalnya. Yang susah di sini bukan materinya. Kalau dari saya lihat ya, karena ini masih materi dasar ya, sampai AB4 kan ya. Yang susah di sini memahami apa soalnya itu ya, karena memang sebagai sistem analis ya. Ini kan pemahaman daripada sistem analis ya kalau dalam dunia pemrograman ya. Di sini ada yang sudah kerja sebagai sistem analis atau programmer dari 3 orang nih? Ada yang sudah pernah ngoding Java? Kalau saya belum sih. Oh, belum pernah. Iya. Ya, berarti masih dasar ya. Nah, kalau misalkan sudah pernah jadi analis itu ya, itu berat memang. Memahami apa maksud si klien. Nah, sama seperti itu nih. Nah, konsepnya seperti itu ya. Tugas ini anggapnya dia klien. Kliennya minta ke kita, "Oh, tolong dong buatan seperti ini," gitu misalkan. Nah, itu pemahaman itu yang memang lumayan susah. Kalau kita belajar SDLC ya, kalau kalian pernah baca sistem development life cycle, siklus hidup suatu sistem, ada perencanaan gitu ya. Ada perencanaan dan sebagainya sampai evaluasi, monitoring dan sebagainya. Itu ada perancangan dan sebagainya, desain sistem, ada implementasi, sudah ada monitoring. Nah, di dalam perancangan sistem ada UML. Kita dapat UML di sini di AB8 ya kalau nggak salah ya. B7 atau B8 ya. Nah, itu pemahaman tentang bagaimana alur daripada si sistem tersebut. Sistem analis itu saya sempat ini ya, sempat baca ya ilustrasinya itu ayunan ya. Sistem analis itu ngobrol dengan si kliennya minta ayunan yang talinya 2. Habis itu sistem analis dia pulang dan bilang ke programmer, oh dia minta ayunan yang talinya 3 gitu. Salah tangkap itu ya. Si programming buat talinya 3, sedangkan klien tuh mintanya talinya 2 untuk ayunan. Itu ilustrasinya seperti itu ya. Nah, itu jadi miss, hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sama persis seperti ini. Kalian dianggap seperti analis dan programmer ya. Kalian memahami, oh apa sih maksudnya si klien ini, kemudian dituangkan dalam bentuk program. Enggak ini ya, enggak perfect 100% juga ya, kayak ini. Sama kayak ini, diskon atau kan pilihannya. Tapi kalau misalkan dipilih apakah mau diskon atau ini, atau penawaran mau diskon misalkan itu ya, dapat diskon ya. Kalau di atas 100.000 ya, di atas 100.000 kan dua-duanya terpenuhi ya, bukan salah satu. Oh, kalau di bawah 100.000 di atas 50.000 atau 100.000 ke bawah di atas 50.000 ya nggak bisa pilihan. Udah pasti dapat beli 1 gratis 1 ya untuk ini ya, untuk minuman. Tapi kalau misalkan di atas 100.000 kan dua-duanya ya. Nah, kalau ada yang ngisi
jumlah yang dibeli di atas 100.000 langsung diskon, nggak masalah. Nggak masalah. Karena yang tangkapan kita seperti apa untuk soal ini yang saya bilang tadi ya. Kalau misalkan di bawah atau 100.000 ke bawah, di atas 50.000 tapi mengisinya diskon, itu baru salah. Itu baru salah ya. Tapi kalau misalkan di atas 100.000 dia ngisi diskon aja, itu nggak masalah. Ya, kalau isi pilihan mau diskon atau penawaran, kalau dari 100.000 itu juga nggak masalah. Pilihannya 1 atau 2 gitu ya, nggak masalah juga. Kalau itu ya sesuai dengan tanggapan si ininya, si kalian ya untuk membuat programnya. Kalau itu sih nggak masalah. Cuman yang saya bilang tadi ya, agak sedikit rancu ya, yang saya baca ya. Total keseluruhan pesanan melebihi 100.000, berarti di atas 100.000. 100.000 nggak masuk. Itu ya. Ada yang sih 100.000 masuk karena lebih besar sama dengan. Gitu. Kalau itu untuk saat ini saya nggak ini abaikan aja lah ini ya. Karena mungkin pada saat baca itu nggak sama, nggak masalah. Itu tapi kalau misalkan di dunia nyata itu masalah ya. Dia programmer, kalian jadi programmer, membuat program itu masalah sebenarnya. Ya, sesuai dengan kalimatnya. Tapi untuk saat ini saya abaikan lah. Untuk berikutnya, untuk di tugas 2 baru lebih detail lagi saya perhatikan. Itu nggak masalah. Yang saya masalahkan itu yang tadi saya bilang. Jelas-jelas tertulis perulangan. Jelas-jelas tertulis ada diskon kalau lebih 100.000. Itu baru masalah itu ya untuk saat ini. Kemudian jelas-jelas sudut nada bedang jumlahnya 2 itu ya. Kalau di luar itu ya jadi masalah, hal itu baru masalah. Ini yang di sini udah ngumpul tugas semua. Ya, soalnya nggak ingat yang ngumpul tugas siapa aja. Ada yang belum saya periksa juga. Udah ngumpul semua? Saya belum, Pak. Mungkin habis ini. Oh ya. Ya. Saya Nanti juga saya belum juga yang Belum. bentar. Jadi Salsa belum ya. Mataful udah belum. Kalau ada Yusuf? Sama Pak, belum Pak. Oh belum ya, pas. Belum ya. Biar ini ya nilai kalian lebih besar ya. Ingatkan for jangan. Kemudian lingkupnya ini aja. Lingkupnya ini aja. Penjelasan runtut ya. 8 menit, 9 menit juga nggak masalah. 10 menit nggak masalah. Wong kasih waktu 15 menit ya. Maksimal. 15 menit ya harus benar-benar manfaatin waktu ya. Tapi kalau misalkan bisa 9 menit, 8 menit lebih bagus lagi. Menjelaskan runtut ya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, selain itu saya akan menjelaskan sesuai dengan slide saya. Menjelaskan perbagian materi yang ada di tugas tersebut. Saya jelaskan misalkan. Yang pertama itu ada di pertemuan AB2 ya. Pertemuan AB2, tipe data, variabel, dan sebagainya. Itu saya jelaskan satu-satu sesuai dengan materi di e-learning-nya yang 2. Kemudian saya tambahkan lagi. Untuk materi lebih lengkap kan udah tahu kalian ya perpustakaannya ya. Materi lengkap ada di sini. Materinya runtut sekali, materinya bagus sekali di sini ya. Kalau mau menggunakan buku yang lain juga nggak masalah. Sama kok ini ya. Enggak, suara saya nggak putus-putus ya. Ini internetnya kurang begitu ini nih. Saya udah bayar langganan nih. Semoga nggak putus-putus ya suara saya ya. Kan nggak muncul dia. Sebentar. Saya sambil nunggu ini ke ini dulu. Nah, ini tipe data, variabel, identifier, keyword. Nah, ini ada di tugas pertama, salah satu materi yang pertama. Nah, ini sebenarnya materi dasar di semua bahasa pemrograman. Yang sedikit beda, yang saya lihat, kalau konsepnya kayak gawai, kayak PHP ya, agak sedikit beda dengan konsep yang di Java.
Itu saya lupa istilahnya. Kalau Java itu menggunakan apa, kalau PHP menggunakan apa. Kalau yang sempat belajar PHP, agak sedikit beda deklarasi variabel. Untuk deklarasi variabel ya, agak sedikit beda dengan Java. Cuman untuk identifier, keyword, dan sebagainya, itu sama. Kelas objek metode ada di PHP juga. Kalau kalian belajar PBO di sini, kemudian beralih ke PBO di PHP ada PBO ya, itu nggak tersusah. Yang penting pemahaman PBO, pemahaman PBO ya udah kalian kuasai. Tapi deklarasi agak sedikit beda di PHP dengan di Java. Dan kalau yang sudah pernah belajar PHP itu sudah mahir, balik ke Java agak sedikit bingung dikit. Tapi apapun bahasa pemrogramannya, ya tetap aja yang penting kalian memahami alur suatu coding tersebut, nggak akan ada masalah. Ya, apapun makanannya, minuman, teh, sustru, apapun codingnya, apapun bahasanya, memberi pemahaman udah kalian kuasai, nggak masalah. Tipe data, variabel, identifier, keyword, dan keyword pada kelas objek metode itu materi dasar daripada PBO. Nah ini dia materi dasar. Ini saya ambil dari sini langsung ya. Ini semoga sudah kebuka. Ruang bacanya lagi ini ya. Nah, muncul dia. Ini modul 2 langsung ya. Gitu ya. Nah, ini dulu. Dan kalau ada pertanyaan, ada belum paham, ada bingung, di sini aja diutarakan di sini ya. Kalau kalian masih bingung, Pak, apa sih ini, apa sih itu? Tanyakan aja. Sambil saya jelaskan materinya, ntar kalian kalau ada yang bertanya silakan langsung bilang. Nah, tipe data, variable, identifier, keyword itu satu paket. Ibaratkan kita bilang satu paket ya. Satu paket materi. Nah, tipe data ada dua. Ada tipe data primitif, tipe data reference. Atau ada di buku bilangnya tipe data primitif dan string. Ada buku bilang itu ya, string itu bukan tipe data primitif. Ada yang bilang string itu bukan tipe data. Dia adalah kumpulan karakter. Ada yang bilang seperti itu ya. Di buku beda-beda, coba kalian cari buku-buku yang lain, dia pasti beda-beda pembahasannya. Yang jelas, kita satu suara, string masuk di tipe data reference. Integer, long, float, byte, double, boolean itu masuk di tipe data primitif. Cuman tipe data reference bukan hanya string, dia juga bisa array, dia juga bisa objek. Ini itu ya. Dia juga tipe data yang kita bisa panggil berkali-kali. Jadinya kelas itu kita panggil berkali-kali yang kita masukkan dalam sebuah array atau dalam sebuah Java collection. Mumpung saya ingat ya Java collection ya. Ada yang ngumpul tugas menggunakan Java collection karena di sini belum dapat Java collection. Itu saya anggap salah ya. Karena di sini materinya array, bukan Java collection. Walaupun kalau kalian buat program, suatu project, Java collection lebih fleksibel. Salah satu Java collection adalah array list. Ya, array dia sebutannya array memang, tapi dia bukan array biasa yang di materi ini. Bukan. Dia Java collection. Ya, itu beda ya, dua hal yang berbeda. Walaupun yang saya bilang tadi, di kenyataannya, kalau kita buat program, Java collection itu lebih fleksibel daripada array. Array 5, ya udah 5. 5 ini ya. Dia ada 5 tempat ya, gitu ya. 5 tempat, 5 ruangan, ya udah 5. Tapi kalau Java collection bisa menyesuaikan. Bisa kita tambah jadi 6, bisa. Dan tambah jadi 7, bisa menyesuaikan. Walaupun array kadang kita akalin coding nggak bisa aja. Cuman secara teori dia nggak bisa. Array. Java collection bisa. Nah, jadi Java collection sebenarnya lebih fleksibel daripada array. Tapi sesuai dengan rubrik nilai di sini yang saya bilang tadi ya, array, ya udah array itu saya kurangi nilainya. Mohon maaf aja. Walaupun Java collection itu lebih bagus, Pak. Itu ya sesuai dengan rubrik nilai. Saya kurangi nilainya. Bagi yang
Ini karena kalian belum buat ya, belum buat tugasnya, jadi perhatikan itu. Nanti kalau udah masuk materi-materi yang akhir, baru bebas aja pakai yang mana. Karena ini belum dapat. Baru ini. Balik lagi ke materi. Nanti kalau udah ingat, kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Kalau ada sanggahan dengan apa yang saya bilang, Pak, nggak begitu Pak, misalnya, silakan bilang ya. Saya lanjut lagi. Nah, ini tipe data yang ada di Java. Ingat, di Java tipe datanya ada ringnya. Dari ring A sampai ring Z nanti ya. Dari ini ya, ring nilainya ini sampai yang ini. Min berapa sampai plus berapa. Ini ada ringnya, ada ring nilainya. Ini nggak usah kalian hafal. Saya juga nggak hafal. Ini kalau mau kalian hafal juga sah-sah aja sih. Ada yang bisa hafal kayak ini. Integer dia ring ini sampai ini. Ya, kalau udah bisa ngapal ya nggak masalah sih. Tapi nggak usah lah dihafal itu ya. Hal-hal yang tidak berguna ya kalau ngapal ini. Kalau mau dihafal juga bagus banget, nggak masalah ya. Cuman apa juga kita hafal. Baik itu dulu apa. Cuman kalau saya ngoding ya, biasanya itu kalau dia berupa angka yang tidak ada komanya, bilang bulat ya, tidak ada koma-komanya, saya pakai integer. Walaupun cuma 1, 2, 3. Padahal sebenarnya kalau kita pakai byte juga bisa. Ini kan ya min 127. 12 sampai 127 juga bisa. Tapi saya tetap menggunakan integer. Kemudian angkanya 10.000, sangat ya. 20.000. Sebenarnya bisa pakai short, tapi tetap saya pakai integer. Ya. Sama kayak ini juga, kalau angkanya kecil, tetap pakai double kadang-kadang. Apa yang float juga sih ini ya. Nah, ini baru bisa dipakai berbarengan kalau itu kecil. Kalau di error double. Ada kadang-kadang saya langsung aja double. Langsung double gitu ya. Tipe data yang sering saya pakai bilang bulat, integer. Ya udah integer, padahal ada yang lain. Ya, long juga lebih besar dari integer. Kalau dia error baru saya pakai long. Tapi tetap integer yang awal, yang nggak mungkin lah nilai yang terlalu besar tuh kalau long. Kalau dia berupa angka bilang bulat, ya integer saya pakai. Kalau dia berupa koma-koma, double saya pakai. Gitu ya. Kalau dia berupa karakter ABC, bisa jadi string saya pakai ya, walaupun chart bisa. String saya pakai karakter banyak juga bisa. Kalau true-false ya cuma nggak ada pilihan ya. Kalau true-false itu nggak ada pilihan lain, boolean. Salah satunya itu pasti boolean, true-false, nggak ada yang lain. Nah itu ya, tipe data yang sering saya pakai kalau saya ngoding. Integer untuk bilang bulat, double untuk ada koma-komanya. Kemudian string untuk kalimat-kalimat, walaupun satu karakter juga kadang saya pakai string. True-false saya pakai boolean. Nah itu aja tipe data yang sering saya pakai. Ya, kalau misalkan kalian menyesuaikan lagi, oh ternyata kecil pakai byte, ya nggak masalah. Oh ternyata kecil pakai float, ya nggak masalah. Oh ternyata satu karakter aja, y atau n, saya pakai chart, ya udah nggak masalah. Nggak masalah itu ya. Cuman biar nggak terlalu susah, oh ini apa, saya pakai tipe data yang besar itu. Kecuali memang proyeknya besar banget, membutuhkan memori yang besar, itu baru menyesuaikan untuk tipe datanya. Tapi secara umum untuk tugas ini itu saya pakai yang tipe data yang tadi. Ya. Nomor handphone, ya nomor handphone itu pakai integer aja. Tapi kalau nggak dihitung-hitung, itu pakai string aja. Sesuatu yang nggak dihitung pakai string aja. Sesuatu yang dihitung pakai integer aja, gitu ya. Lanjut lagi. Nah, tipe data reference, nah ini baru tingkatannya lebih tinggi lagi. Lebih susah ini tipe data reference. Apalagi memanggil objek ya, lebih susah. Ini ya. Tingkat ini kerumitannya lebih rumit. Tipe data reference itu adalah address yang menunjukkan di mana sebuah variabel objek dan metode disimpan. Sehingga variabel dengan tipe data reference berisi address dan dari objek yang dirujuk. Salah satunya itu adalah objek memang. Kemudian ada string, tipe data reference. Kemudian ada array. Tipe data reference dia. Dan masuk lagi materi, ini identifier, ini penamaan ya. Nah, ini penamaan yang nggak semua buku saya baca ya. Ada penamaan sebuah variabel. Ini walaupun belum ya, penamaan sebuah kelas, penamaan sebuah metode. Saya kasih tahu sekarang. Kalau kelas, ya, kalau kelas penamaan ini penamaan yang ini ya,
yang kalau misalkan kalian langgar itu nggak akan error. Beda dengan penamaan, tidak boleh angka di depan, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada karakter khusus. Itu kalau tidak digunakan dia error. Tapi ini penamaan yang biasanya digunakan oleh programmer Java, PBO terutama ya. Penulisan variabel di depan usahakan huruf kecil. Tapi dia nggak error ya kalau huruf besar ya. Nggak masalah ya. Kemudian penamaan metode depan besar, setiap jeda besar. Penamaan kelas itu di depannya besar, setiap jeda besar. Nanti kita lihat contohnya ya. Benar nggak teori ini? Gitu ya. Tapi kalau dibuat kecil semua, dia nggak error. Kalau dibuat besar semua, dia nggak error. Ya, asalkan ngikutin aturan tadi. Tidak boleh ada angka di depan. Ini seperti ini ya. Ini ilegal. Tidak, ini F besar ya, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi ini cuma aturan-aturan yang coba aja perhatikan di coding yang sudah dibuat. Pasti dia kecil untuk variabel, pasti dia kecil untuk metode, depan kecil, jeda kecil, pasti dia besar untuk kelas, depan besar, jeda besar. Nah, ini untuk penulisan yang kalau kalian langgar juga nggak akan error. Yang penting memenuhi yang ini. Ini legal. Ini legal. Ya, ini legal. Nah, ini ilegal, dimulai dengan angka. Tidak boleh ada angka di depan. Ini ilegal. Tidak boleh ada karakter khusus, tadi saya bilang ya. Kemudian, ini ilegal. Ini sebenarnya ini nggak ada spasi ya. Ini ilegal karena ada spasi ya, walaupun sebenarnya angkanya di belakang, tapi ada spasi. Kemudian, ini ilegal, nggak boleh ada spasi gitu ya. Pokoknya tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada angka di depan, tidak boleh menggunakan karakter khusus. Kalau misalkan ingin pisah, pakai underscore. Ya, pakai underscore. Di luar itu, yang tadi saya bilang, di luar ini, ada aturan lagi yang kalau dilanggar itu tidak masalah, saya bilang tadi ya. Kalau penulisan kelas, depan besar, jeda besar. Penulisan metode, depan kecil, setiap jeda besar. Ya, penulisan variabel juga usahakan depan kecil gitu ya, biar membedakan aja, walaupun sebenarnya kalau dibuat besar pun nggak masalah. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Nah, ini penulisan yang pertama ya, public class dunia Java. Ini nama kelasnya. Coba lihat, D besar, J besar. Perhatikan ya. Penulisan kelas awal besar, jeda besar. Tapi kalian buat kecil semua nggak masalah, nggak error. Cuman aturan-aturan ini biasanya dipakai ketika kalian membuat program Java, ya kemudian kalian sebar ke internet. Membuat program Java, kemudian kalian jadikan library. Membuat program Java, kemudian kalian tunjukkan ke orang lain. Membuat program Java, kemudian ada yang maintenance yang lain. Kan salah satu tugas PBO memudahkan yang maintenance. Misalkan saya programmer suatu proyek, kemudian saya pindah, atau saya naik pangkat ya jadi pejabat ya, dia naik pangkat jadi bos ya. Nah, yang kerjaan kan anak buah saya sekarang. Nah, biar anak buah saya itu dia paham apa yang saya buat. Dan tujuannya kan seperti itu PBO ya. Nah, salah satunya dengan membuat nama kelasnya lebih ini ya, sepaham semua ya, satu paham semua ya, satu pemahaman. Nah, oh ini kelas ini, kenapa tahu kelas? Karena dia depan besar, jeda besar, itu ya. Pemahaman orang-orang semua gitu maksud saya ya. Makanya dibuat seperti ini, walaupun kecil semua juga nggak error. Balik lagi ke bawah, public static void main string RGS. Nah, string besar. Berarti dia sebuah kelas sebenarnya. S besar. Kemudian ARGS ini bebas saja ya. Sebenarnya kalau isi A aja sebenarnya nggak masalah. R aja nggak masalah. G aja nggak masalah. Ini nama variable sebenarnya. Nama variable ini sebenarnya. Bebas saja. Tapi karena Java sudah matok, dia itu sebuah variabel yang ya udah RGS gitu ya. RGS buat. Ikutin aja dia. Walaupun sebenarnya kalian isi A juga nggak masalah. Ini sebuah variabel ya. Perhatikan ya. Dan kalau nanya RGS bisa diganti nggak dengan A aja bisa. Karena dia sebuah nama variabel, nggak masalah. Tapi kesepakatan bersama RGS ya udah RGS saja. Nah, di bawahnya system out println. Ini memunculkan nilai. Memunculkan nilai ya. Untuk println ini ada println ya, jangan sampai
Kalau kok ada print. Ada saya lihat print app juga ya. Ini pas ini kadang-kadang belum ngumpul tugas ya. Ada yang udah ngumpul dari si print app. Print app itu miliknya Sisi. Bisa jalan di Java, bisa. Print app itu bisa. Tujuannya adalah biar tampilannya lebih bagus. Bisa. Kita minta bantuan dari Sisi untuk coding-coding yang ada di Java, bisa. Jadi tampilannya lebih bagus. Ya buat struk ya, buat struk pembelanjaan, nama ini, harga, jadi rapi banget dia. Rapi banget, nggak masalah ya. Tapi kalau pakai printline disesuaikan di spasi dan sebagainya ya bisa-bisa aja. Tapi kalau print app, kalau kalian pernah lihat codingnya itu lebih rapi dia, karena kita menggunakan karakter-karakter untuk biar dia sejajar, biar dia kiri kanannya bagus, nah gitu ya, nggak masalah. Nah ini dunia Java ini adalah nama aplikasi string, ada DIN-pair yang ditampilkan dari Java Library System Out Printline. Nah ini saya bilang tadi ya, ini RGS yang bebas. Main utamanya. Ingat, kalau kita buat program Java, PBO, banyak ada kelas ya. Banyak kelas saling bergabung, saling bergantung satu sama lain. Hanya ada satu public static void main. Misalkan 7 kelas, kalian buat program sistem informasi penjualan. Di sana terdapat 7 kelas. Ya. Dari 7 kelas tersebut, hanya satu public static void main. Ingat, hanya satu public static void main. Nggak boleh lebih dari satu, karena main utamanya adalah satu. Nah, mumpung saya ingat lagi, ada aturan lagi untuk public static void main, usahakan sedikit mungkin coding di dalamnya. Semua proses ada di kelas proses. Semua entity, pengisian nilai dan sebagainya, misalnya untuk penampung nilai ya, ada di kelas entity. Ya, semuanya ada di kelas proses dan sebagainya ya. Di sini hanya khusus untuk menampilkan, mengisi nilai juga bisa-bisa aja di sini ya, personal method ya. Tapi misalkan di sini khusus untuk menampilkan, mengisi nilai dan menampilkan, mengisi nilai menampilkan. Proses perhitungan jangan ditaruh di main. Nah seperti itu ya, usahakan ya. Walaupun di tugas pertama ini ya nggak masalah ya, karena ini masih dasar ya. Untuk maksud saya tuh untuk proyek yang lebih besar lagi, untuk kasus yang lebih besar lagi. Tapi untuk yang sekarang nggak masalah. Ya, tapi saya kasih tahu teorinya, usahakan main sesedikit mungkin. Kalau untuk tugas sekarang nggak masalah. Lanjut lagi, dan ada keyword. Nah, keyword miliknya di Java ya, ini bisa kalian baca sendiri ya. Sederhananya kalau ngoding tuh, kalau dia salah, nih kalau dia error pasti salah. Oh error, salah berarti. Sederhananya seperti itu. Saya pernah diketawain sama mahasiswa saya. Saya bilang seperti itu. Tapi simple kita buat simpel aja kalau ngoding. Kalau dia error berarti salah. Kalau salah berarti ada suatu hal yang ini, ganti aja yang itu. Ya. Sederhananya seperti itu. Nama variabel kalau misalkan error dia ganti aja ininya. Namanya. Yang susah itu ya pada saat kita buat program gawai. Saya pernah soalnya. Saya salah nama kelas ya, kan pada saat kita create kan langsung nama kelas ya, itu langsung dia error, bukan error, nggak bisa ngeklik next ya, nextnya nggak bisa diklik kalau salah nama kelas, udah diproteksi langsung kalau kita buat program gawai dengan Android Studio ya. Kalau di sini kan kita ngetik kemudian error dia. Kalau di gawai pada saat kita create nggak ada tulisan finish atau next, nggak ada tulisan. Oh berarti salah nama variabel ininya. Oh berarti ada spasi. Oh berarti ada nama variabel yang sama. Nama variabel yang sama atau nama kelas yang sama. Dia kalau di gawai kan dia kelas ya untuk di awal ya. Oh kok error ya? Oh, berarti ada nama kelas yang sama. Kok error ya? Oh berarti ada kesalahan di nama ini ya. Harus nggak boleh ada spasi dan sebagainya itu. Terandanya seperti itu. Kalau di sini dia error kan ya, dari coding Java-nya dia error. Ganti aja. Ada keyword yang kita nggak tahu, misalnya seperti itu kita buat nama variabel keywordnya ternyata byte string.
kita isi cat nama ininya. Misalkan kita nggak tahu, dia error. Aman kok. Kalau pakai Notepad++ baru susah. Apalagi Notepad ya. Nah, kemarin ada yang nanya ya. Di diskusi saya baca. Toolsnya boleh bebas nggak Pak? Boleh. Pakai Notepad++ boleh. Pakai NetBeans boleh. Pakai Visual Studio Code boleh. Pakai Eclipse boleh. Dulu waktu NetBeans itu dibeli oleh Oracle, Java juga dibeli oleh Oracle. Java dulu kan Sun Microsystem ya, kalau kalian baca sejarahnya ya. Dia dibeli sama Oracle. Waktu dia dibeli oleh Oracle, dia juga NetBeans juga dibeli oleh Oracle. Oracle menyarankan menggunakan NetBeans untuk membuat aplikasi Java. Dulu ya. Sekarang NetBeans sudah dibeli sama Apache, kalau kalian lihat ya. Dia dibeli sama Apache ini. Ini tertutup sama ini. Nggak bisa lihat dulu nih. Nah, ini kalau kalian buka ini ya, di sini tulisannya Apache NetBeans ya. Saya nggak bisa lihat di sini. Sudah kalian terlihat ya di sini ya. Apache NetBeans. NetBeans sudah dibeli sama Apache. Jadinya sudah nggak disaranin lagi oleh Oracle ya, bebas saja sekarang ya. Dulu NetBeans pernah disaranin sama Oracle untuk membuat program Java, gunakanlah NetBeans. Tapi setelah dibeli sama Apache, udah nggak lagi. Bebas saja sekarang. Bebas. Tools apapun. Ya. Kalau kalian bisa pakai Notepad atau Notepad++, salut saya. Sakti kalian ya. Itu nggak ada ininya, konservasi nggak bisa dan sebagainya. Dan yang lebih sakti lagi ya, saya pernah pengalaman ngajar 2 degree Indonesia, Malaysia di Help University ya. Pernah ngajar. Semua materi dari sana. Semua tugas UAS, UTS dari sana. Tahu apa ini ya? Pengerjaan UTS UAS-nya tulis tangan di double folio. Wah, itu lebih sakti lagi. Tulis tangan mereka. Ngoding tulis tangan ya. Oh, ini sakti banget nih, tulis tangan double folio. Nah, itu lebih sakti lagi saya bilang ya. Di sini bebas ya, bebas. Yang jelas nggak ada tulis tangan ya. Kalau kalian tulis tangan ngoding itu sakti kalian tuh. Notepad sakti kalian juga ya. Kalau kalian ngoding Notepad itu sakti. Walaupun dulu saya juga Notepad ya. Dulu saya baru-baru belajar Java, itu saya pakai Notepad tuh ngoding. Apa namanya tuh lupa saya, bukan Notepad ya. Sublime Text ya, apa lupa saya. Tapi mirip kayak Notepad lah, walaupun lebih canggih dari Notepad ya. Kalau Notepad kan warnanya hitam semua ya. Kalau ini ada warna-warna. Notepad++ juga ada warna-warna ya. Ada warna-warna lebih enak lagi. Boleh-boleh aja pakai itu. Tapi kalau misalkan lebih kompleks lagi, kayak sekarang ini kan sebenarnya tugasnya udah lumayan ini ya. Lumayan banyak nih ininya. Bukan hanya sekedar hello world, bukan hanya sekedar tipe data variabel biasa, tapi udah lumayan ada if-if-nya nih. Ada struk dan sebagainya. Pakai Notepad, sakti kalian ya. Ini ya. Sah aja, bisa aja, tapi ya lumayan susah pakai Notepad. Bebas toolnya. Nggak ada yang melarang. Di sini rencananya kalian pakai apa? Untuk buat tugasnya. VS Code paling Pak. Masalah. Yang lain? Sama Pak, pakai VS Code. Nggak masalah, ya nggak masalah. Kalau saya dua-duanya. Saya pakai VS Code ya, pakai NetBeans ya. Cuman kalau saya ngajar, ini yang sekarang ini ya saya ngajar PBO, saya pakai NetBeans ya. Sebenarnya sama aja ya. Kebetulan coding-coding saya sudah ada semua di sini ya. Dan 1.345 ini ya pakai ini NetBeans. NetBeans lebih berat ya memang. Visual Code kosongan. Terus install Visual Code untuk semua. Ya, PHP juga bisa. Bisa Visual Code PHP, JavaScript, HTML, saya pakai Visual Code. Sebenarnya nggak masalah. Pakai Java juga saya pernah pakai Java untuk ininya, ngodingnya. Pernah pakai Java juga, pakai Visual Code juga, Studio Code saya pakai NetBeans. Cuman kalau saya ngajar biasanya saya pakai NetBeans. Nanti kedepannya saya pakai NetBeans ya untuk
menunjukkan kalian coding-codingnya. Tapi pakai Visual Studio Code juga nggak masalah. Mana-mana aja. Banyak yang bilang lebih ringan ya. Lanjut ke materi lagi. Nah, ini keyword, silahkan dibaca. Yang itu adalah variabel disebut nilai konstan dan nilai data. Itu angka, karakter, string. Gitu ya. Dan boolean dianggap angka true, 1, false, 0. Sebagainya ya. Kalau boolean itu true, 1, false, 0. Gampang lah ini ya. Biasanya kalau boolean saya pakai untuk menentukan kondisi. Apakah dia 1, apakah dia 0, apa dia true. Kalau dia true, maka akan proses di bawahnya. Kalau dia false, akan keluar. Biasanya saya pakai boolean seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini variabel. Nah, variabel ada dua. Ada variabel lokal, ada variabel global. Iya. Variabel global sering disebut dengan instant variable. Ya. Kalau di coding lain itu namanya variabel global. Sebenarnya sama aja ya. Instant variable dan variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang berada di dalam metode. Sederhananya seperti itu. Atau konstruktor. Sederhananya seperti itu. Variabel lokal adalah variabel yang di dalam metode atau konstruktor. Sering saya lihat tugas kalian itu menggunakan konstruktor. Konstruktor itu sebenarnya adalah metode ya. Metode konstruktor. Tapi ciri-ciri metode dia nggak ada. Ya, ciri-ciri metode dia nggak ada. Ini namanya metode konstruktor. Atau konstruktor aja. Hal yang kalian ketahui atau cara membedakan daripada dia konstruktor ataupun metode biasa, bukan konstruktor, adalah ketika dia metode konstruktor, namanya sama dengan nama kelas. Yang kedua, konstruktor itu tidak ada void, tidak ada tipe data. Kita lihat, langsung modifier atau hak akses. Public, private, protected. Dia tidak ada isinya di dalamnya. Itu metode konstruktor. Ya, ada yang sudah ngumpul tugas, isinya konstruktor, bagian besar, bahkan semua kan lihat ya. Ingat, konstruktor itu adalah metode, saya bilang ya, metode yang namanya sama dengan nama kelas, dia tidak ada void, tidak ada tipe data. Tujuan kenapa dibuatkan konstruktor adalah untuk memanggil variabel atau memanggil nilai biar tidak langsung manggil variabel. Itu sebenarnya intinya. Kita biar tidak manggil nilai dari variabel langsung, kita manggil dari konstruktor. Kemudian, konstruktor pertama kali dipanggil pada saat deklarasi suatu objek. Kita membuat objek, langsung konstruktor pertama kali dipanggil. Makanya orang-orang sering ngisi. Ya, ini contohnya sederhananya. Sering ngisi konstruktor itu pada saat deklarasi pertama. Ah, ini konstruktor. Langsung deklarasi nama harga ini. Karena pada saat kita manggil, ini konstruktor ya, karena namanya sama dengan nama kelas ya. Kalau metode itu dia nggak ada isinya di dalamnya. Kalau di metode ada isinya, kalau konstruktor nggak ada isinya di dalam sini ya. Kalau metode ada. Kalau konstruktor nggak ada. Dia hanya ada modifier langsung nama konstruktornya. Kemudian pada saat dipanggil di sini, ya ini dia menu. Jadi ya, langsung pada saat deklarasi ini new, langsung dia isi nilai. Nah, lebih gampang ini ya. Apalagi ntar kalau kalian belajar for each lebih gampang lagi. Nah, kalau metode bentuknya seperti ini. Nah, dia ada embel-embel. Paham ya? Ini metode. Mirip kayak konstruktor dia. Tapi dia ada embel-embel. Baik itu tipe data aja maupun itu metode. Dia ada embel-embel di tengah-tengah itu ya. Baik itu void, kayak ini void ya. Maupun tipe data. Oh, tipe data nggak ada contohnya. Ini tipe data. Void maupun tipe data. Ya. Kalau konstruktor nggak ada. Kan nggak? Kemudian ada lagi satu ya, ada yang bertanya. Dis itu fungsinya apa, Pak?
Ada yang di komentar ya, di diskusi ada yang nanya, diskusi apa Pak? Dis fungsinya adalah memanggil instant variable. Ini kan ada instant variable ya, nanti deh sambil jalan ya saya jelaskan. Instant variable tadi variable lokal, variable yang berada di dalam metode maupun di dalam konstruktor. Kalau dia di dalam metode dan konstruktor dia variable lokal. Tapi kalau variable instan atau instant variable ada variable yang berada di luar metode, di luar konstruktor, tapi masih dalam lingkup kelas. Paham ya? Ini kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Oh ini udah nambah lagi satu ya. Ya, makasih udah ngikut Zoom atau Google Meet ya. Apa namanya? Windows Team. Nah, saya pakai Zoom ya. Windows Team, makasih. Ini udah ada yang masuk lagi. Oke, udah ada 4 orang ya. Saya ulang lagi, variable instan atau instant variable adalah variable yang berada di luar metode, di luar konstruktor, tapi masih dalam lingkup kelas tersebut. Paham maksud saya? Ada yang bertanya? Atau di pemrograman lain namanya variable global. Ya, namanya variable global. Nah, balik lagi ke yang tadi. Ini mumpung ada yang nanya ya. Ada yang nanya, disk ini apa sih fungsinya ya di diskusi ya? Penggunaan disk kalau nggak salah ya. Penggunaan disk atau apa ya? Di diskusi itu, dia menjelaskan tentang disk. Nah, disk itu digunakan untuk memanggil instant variable. Disk digunakan untuk memanggil instant variable. Ya, instant variable ya ini tadi. Variabel yang berada di luar metode, di luar konstruktor, masih dalam kelas itu. Nama. This digunakan ketika nama variabel di sini atau instant variable sama persis identik ya, sama dengan nama variabel di parameter. Nama sama, baru pakai this. Ketika dia namanya beda, this nggak usah digunakan. Dia tetap jalan. Perhatikan ya. Nah, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi ketika dia sama, wajib digunakan. Ya, wajib digunakan. Nah, ada yang bertanya, Pak, kenapa dibuat sama? Salah satunya adalah manajemen memori. Yang kedua, biar kita gampang. Namanya sama, satu variabel kan gampang kita jadinya di sama nama, udah selesai. Jadinya tidak usah terlalu banyak ada variabel. Ya, semakin banyak variabel, semakin membebani memori. Kan itu logikanya gitu ya. Nah, jadinya dibuat sama. Makanya ada yang disk. Nah, mumpung bahas materi instant variable ya, nyambungnya ke sini karena di diskusi ada yang menyebutkan disk. Nanti kalau kalian udah belajar pewarisan, selain disk ada namanya super sekali. Super tujuannya adalah memanggil konstruktor induk. Dia juga bisa memanggil metode induknya. Nah, itu ada super. Nah, nanti kita belajar di pewarisan ya, atau inheritance. Nah, di sini disk. Ingat, kalau kalian nyari contoh-contoh di internet, pasti ada tulisan disk. Jangan sampai kalian bingung, ini kenapa ada disk ya? Kenapa contohnya di internet nggak ada disk ya? Nah, sekarang lah saya jelaskan. Dan variabel. Nanti kalau ada pertanyaan, ingat ya, ini kan ditanyakan langsung. Nah, ada static variable. Kalau saya bilang ya, secara bahasa sederhananya, static variable adalah variabel yang bisa diakses oleh semua. Sederhananya saya bilang seperti itu. Variabel yang gampang diakses semua. Jadi, variabel yang bisa kalian buat, atau variabel yang kalian buat untuk bersama. Nah, itu sederhananya yang kalian arti ya. Static itu variabel yang kita buat untuk bersama. Saya biasanya menggunakan static variable untuk koneksi ke database.
Siapa yang connect ke database? Semua kelas. Kan ya? Semua GUI, semua tampilan di sana dia connect ke database. Jadinya saya pakai static. Paham ya? Sederhananya seperti itulah ini ya. Kenapa ada static? Karena ada variabel atau metode yang dipakai semua. Gitu ya. Salah satunya adalah yang sering saya pakai adalah koneksi ke database. Kemudian static variabel yang bisa kalian lihat sangat jelas sekali di main utama. Ya, di main utama ini saya back, atau saya langsung tunjukin ke codingnya ya. Main utama di nah ini public static void main yang paling jelas lihat. Dia static main tuh main utama untuk semua. Semua yang masuk ke sini harus static ya. Semua yang masuk di tipe static itu harus static juga. Makanya di sini static juga. Static semua yang masuk ke public static void main. Dalam Java ada beberapa cara untuk mendeklarasikan satu atau lebih variabel. Ini ya, satu atau lebih variabel ya. Integer bilangan, char karakter, float, bilang desimal, boolean status, bebas aja ya. Ininya ya. Kalau langsung sama dengan ya di sini nggak masalah. Ini deklarasi variabel bisa dibaca-baca sendiri. Nah, kemudian ada operator ya. Ini operator ini sangat-sangat penting sekali. Ada operator aritmatik dan sebagainya ya. Ini sangat-sangat penting sekali. Kalau tidak ada operator ya siklus prosesnya nggak akan ada. Cuman munculkan hello world, munculkan nama, munculkan alamat, kayak profil ya. Munculkan ini udah selesai. Operator nggak ada perhitungan. Operator nggak bisa kita buat program untuk misalkan nilai, misalkan nggak bisa. Operator wajib ada. Operator nggak bisa kondisi. Jika umur di atas 18 atau 17 ya, lebih besar sama dengan 17, sudah bisa mencari KTP. Itu nggak bisa kalau tidak ada operator. Ya. Nah, ini operator ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini operator relasional ya. Ini sangat-sangat penting sekali untuk memahami, karena kalau tidak ada operator yang ini, nggak akan bisa if ya. Nggak akan bisa for. Nah, operator kondisional juga sama. Nah, ini true false, ini harus kalian pahami ya. True tuh hasilnya true kalau n ya. True false hasilnya false, no false hasilnya false, false ya false. Nah, false true hasilnya false. Ini harus dipahami. Ini pahami. Kalau ini udah paham ya aman. Kalau belum paham, dipahami lagi ya. Sama kayak Anda mau teh dan kopi, kalau dikasih teh aja salah ya. Padahal kan dan ya. Kalau teh atau kopi dikasih dua-duanya, ya senang-senang aja ya. True dikasih dua-duanya ya senang-senang aja, ya benar juga. True false ya boleh-boleh aja. Mau apa, teh atau kopi? Saya akan pilihan itu ya teh. Ya senang aja, benar. Teh kopi kedua-duanya ya benar-benar juga modelnya. Kalau tidak kan kebalikannya. True false. Ya false true kebalikannya. Ini harus dipahami. Dan seterusnya ini saya langsung aja. Karena kurung kerawal tuh ketika kita ngoding itu ada kurung kerawal, kurung siku gitu ya, kurung siku, kurung kotak ya. Kurung kotak ini kurung siku, ini titik koma, ini titik. Ini perhatikan ya, ini separator yang penting ya, titik koma. Hal yang sangat-sangat sangat penting, tapi kadang kita abaikan titik koma ya. Karena sering saya lihat mahasiswa saya itu kelupaan titik koma, dia bingung nyari errornya. Padahal NetBeans
Visual Studio Code itu sudah ada keterangannya. Apalagi NetBeans ya, udah ada keterangannya, titik koma, tapi bingung. Itu jangan sampai ya. Itu hal paling dasar dalam membuat coding, itu titik koma. Tapi kalau misalkan logikanya salah, itu berberat banget. Tapi kalau titik koma dan sebagainya, ada gampang lah. Nah, kemudian baru masuk ke kelas, objek, dan metode. Ada pertanyaan dulu? Atau langsung ke tugasnya, ada pertanyaan, silakan tanya. Lanjut aja ya. Menggunakan variabel dalam kelas, objek, dan metode. Ya. Ini saya langsung aja. Kelas adalah atau untuk menciptakan suatu objek. Objek dalam pemrograman adalah sebuah variabel yang merupakan instans dari kelas. Instan bisa diartikan sebagai wujud dari kelas. Kalau saya bilangnya sederhananya, objek adalah kelas yang dipanggil. Kalau ini bahasa saya sendiri ya. Ketika kita panggil kelas dengan keyword new, otomatis dia berubah menjadi sebuah objek. Ya. Ada yang bilang objek adalah instansiasi dari kelas. Itu kalau dari bahasa buku ya. Dari bahasa buku, objek adalah instansiasi dari kelas. Kalau bahasa saya sendiri, objek adalah kelas yang dipanggil. Simpelnya seperti itu. Kalau kita panggil kelas dengan new, berarti dia berubah menjadi sebuah objek. Objek di dalamnya ada sebuah variabel, namanya variabel objek. Nah, ini lebih ininya ya. Bisa digeser. Nah, kalau ini kan yang tadi ya. Tipe data. Ada main utama. Ada kelas header. Nah, ini dia kelas mobil warna merah. Ingat M besar ya. Tadi saya bilang. Ini setiap ngeliat kelas saya akan ingetin lagi ya. M besar. Penamaan kelas, depan besar, jeda besar. Nah, ini dia. Nama objek. Nama kelas, oh ini kan udah ya. N besar, C besar ya. N besar, C besar. Nama objek, variabel N kecil, O besar. Awal kecil, jeda besar. Ini saya terus ingetin ya. Nama metode, N kecil, M besar. Awal kecil, jeda besar. Ya, nama objek kan tadi ya. Atribut. Nah, manggilnya dengan keyword new. Nah, kata kunci new berfungsi untuk membuat objek baru dari kelas nama objek. Ini nama objek nih, nama ininya, nama objeknya. Setelah objek dibuat, setiap atribut dan metode dari objek bisa diakses menggunakan operator ketik. Ini. Ini contoh di bawah ini. Nah, untuk membuat kelas menggunakan NetBeans, silakan pakai NetBeans di sini ya. Just Studio Code juga nggak masalah. Oke. Ya, ini materi awal untuk dasar ya, tipe data, variabel, ya, ini identifier, keyword. Ya, sesuai dengan materi di tugasnya. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada array dan ada string di dalam metode. Yang kedua ya. Itu ada pertanyaan dulu?
Belum saya lanjut? Nggak ada, lanjut lagi ya. Array dan string, metode pada array dan string. Nah, ini dia. Array initialization. Nah, susah ambil dari sini. Nah, array adalah kumpulan data yang tipe datanya sama. Ya. Kemudian array indeksnya dimulai dari 0 sampai angka yang dituju dikurangi 1. Ingat ya. Angka yang dituju dikurangi 1. Misalkan anggap ya dia ada 5 ya. 5 elemen ya, 5 2, 3, 4, 5 ya. Dia dimulai dari indeks ke 0 sampai angka yang dituju dikurangi 1. Kalau 5 berarti 4. Ya, 0 sampai 4. Ini nama variabel array-nya. Ini indeks array-nya ada 5 ya. Dimulai dari 0 sampai 4. Ada 5 indeks. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Array adalah kumpulan data dengan tipe data yang sama. Ya. Kemudian dengan tipe data yang sama, indeksnya dimulai dari 0 sampai angka dituju dikurangi 1. Kemudian array itu adalah tipe data reference. Ya. Dia array dalam Java adalah objek disebut juga sebagai tipe data referensi. Ya. Sedangkan elemen di dalamnya, ini ya angka-angka dalamnya, bisa primitif, bisa referensi. Ya. Array bisa menampung objek. Array bisa menampung tipe data primitif biasa. Kalau kasusnya di teman-teman kalian ya yang sudah ngumpul, banyakkan saya lihat memang seperti ini. Array menampung daripada nah ini dia. Objek. Objek ini referensi. Ini array-nya nampung referensi ya. Menu daftar jadi array dia menunya. Menunya ada di sini. Nah, dia menampung objek referensi. Tapi kalau contoh ini, dia menampung tipe data primitif. Ya, dia menampung tipe data primitif. Nah, array 1 dimensi, ini bisa kalian baca lagi. Array 1 dimensi, dan ada array 2 dimensi, itu matriks ya. Dulu waktu saya kuliah, ini sering diilustrasikan atau dicontohkan dengan bintang-bintang ya, bintang-bintang banyak itu 2 kali 3 ada 2 baris 3 kolom, ada 3 baris 3 kolom. Ini dulu waktu saya kuliah sering contohnya seperti ini. Nggak segampang itu ya. Buat bentuk bintang biar bentuknya segitiga. Di bintang itu kita bilang segitiga dia numpuk itu susah banget tuh. Ya, main logika tuh, yang main logikanya. Itu 2 dimensi ya. Kemudian ada juga sebenarnya multidimensi, tapi ya udah ininya. Kalian bisa baca-baca sendiri ya, di sini juga nggak ditunjukkan. Ada multidimensi, lebih dari 2 dimensi. 3 dimensi juga ada. Ada baris, kolom, sama tengah itu ya, kalau nggak salah ya. Itu ada 3 dimensi. Kayak kubus dan sebagainya ya. Lihat lagi. Nah, string. String adalah kelas yang menandai deretan karakter. String disebut juga kumpulan karakter. String adalah tipe data reference. Ya. String itu tipe data reference. Nah, ada seperti ini ya, ada 3 ya. Ada string biasa, ada string di dalamnya karakter,
Ya, ini kata array ya. Di array. Ada string, di dalamnya string lagi. Menciptakan objek, string yang bersama dengan objek string argumennya. Nah, ini ilustrasi contohnya ya. S1 itu hasilnya selamat pagi. Ya. S2 hasilnya good morning. Ya. S3 hasilnya add ABCDE. Ya, kenapa dia add ABCDE? Karena kode ASCII 64 itu add, 65 itu A, BCD dan seterusnya. Kemudian S4 hasilnya adalah BCD. Kenapa dia BCD? Karakter kedua 0, 1, 2. Ya. Add A, B. Ya. Add A, B, berarti B. Kemudian 3 bergerak 3, BCD. BCD, ada 3 gerakan. Paham kan ya? 2, ada kenapa 2? Ya tadi saya bilang. 0, 1, 2, berarti 66. 66 apa? 0, 1, 2, B. Bergerak 3, BCD. Nah, itu simpelnya seperti itu. Jadi diubah dari kode ASCII ke huruf ya. BCD. Dulu saya sering buat untuk mendeteksi dia angka atau huruf gitu ya. Saya bisa pakai kode ASCII. Kode ASCII-nya dari ini sampai ini berarti dia huruf, di luar itu berarti angka atau karakter. Nah, itu saya sering buat seperti itu. Jadinya ketika diinputkan angkaan saya nggak mau, atau kebaliknya angka itu dari berapa beberapa huruf ke berapa. Jika diinputkan huruf misalnya A itu nggak mau, dia hitung-hitungan misalnya kalkulator, masa kalkulator diisi A, kan nggak mungkin. Hitung-hitungan harga makanan, masa harga makanan diisi A, nggak mungkin gitu ya. Harganya adalah ABC gitu, nggak mungkin. Makanya ketika diisi ABC karakter itu ditolak. Itu bisa juga menggunakan kode ASCII. Dulu saya sering menggunakan kode ASCII untuk hal tersebut. Ini kelas. Metode dalam array. Metode equals berfungsi untuk membandingkan antara dua array bernilai sama atau tidak. Metode ini akan mengembalikan nilai true atau false. Nah, di sini ada namanya metode equals. Nah, ini kemarin waktu saya di ngajar web 1 di kelas yang lain ya, ini maunya saya nyari equal nih, dia ada di sini ternyata. Equal itu membandingkan sebenarnya antara dua string juga bisa, dua string yang bernilai sama. Ada yang saya lihat di tugasnya itu ada yang bertugas equal ignore keys. Ada yang seperti itu. Equal ignore keys itu fungsinya adalah membandingkan nilai sama persis seperti equal. Bedanya equal ignore keys itu tidak melihat besar dan kecil. Jadinya apakah mau lanjut? Jika terpencet iya, maka akan lanjut. Jika terpencet tidak, maka akan keluar, kan gitu ya. Nah, kalau kita cara equals biasa, kita akan membuat Y besar dan atau Y kecil, gitu ya. Jika terpencet Y besar atau Y kecil, maka akan lanjut. Tapi kalau equal ignore keys, kita pencet besar ataupun kecil, itu akan tetap jalan. Ya, itu akan tetap jalan. Ya, dicoba aja ya biar lebih paham. Tapi kalau ada komentar lagi, ingat ditanya ya. Oh, saya pernah nyoba equal ignore keys, bisanya seperti ini aja Pak. Bisa coba. Tapi sepengetahuan saya, equal ignore keys itu dia akan ini kan besar kecil salah satunya ya. Misalkan besar kecil dia langsung jalan tanpa perlu kita buatkan dia besar ya kecil. Dan lanjut lagi, search, lebih dari search, field. Ini pencariannya. Kemudian ini ya ada juga metode yang sorting ya, mengurutkan. Ini milik-miliknya dia ya, mengurutkan misalkan dari besar ke kecil, kecil ke besar. Kemudian ada juga searching, pencarian, ya, dan sebagainya. Ini bisa kalian bisa baca. Ini fasilitas dia ya.
visualisasi dia. Ada sort dan ada binary searching ya. Dia memiliki fasilitas. Kalau kalian melihat struktur data, kita buat sendiri ya. Kalau di sini dia punya sendiri. Ini equal, ini membandingkan ya. Tes 1, tes 2. Dia sama atau enggak? Kalau dia sama, berarti true. Kalau dia beda, berarti kita isi tidak sama ya. Ini equals ya. Di string juga sama tadi saya bilang. Saya ingat tugas yang sudah dikumpul ada equals, ignore keys, ada yang isi seperti itu. Lanjut lagi. Buat metode. Nah, ini dia. Metode. Tadi ada konstruktor ya. Konstruktor itu ciri-cirinya namanya sama dengan nama kelas. Kemudian dia tidak ada tipe data maupun void di dalamnya. Tapi kalau metode dia ada. Metode ada modifier itu public private protected ya. Kemudian dia ada void ataupun tipe data di sini. Ada modifier, ada return tipe, nama metode. Kalau konstruktor ini nggak ada. Itu ingat ciri-cirinya ya. Jangan sampai kalian keliru. Mau buat konstruktor tapi buatnya metode. Mau buat metode tapi buatnya konstruktor itu. Salah satu contohnya adalah ini, void. Kalau konstruktor itu nggak ada voidnya. Public, void, kita pesan. Jadi metode. Nah, ini metode. Ada yang metode yang ada tipe data. Ya. Ada integer. Ada void. Karena main utama ya. Ada integer, ada void. Ada yang bilang ya, metode itu ada 3 jenis. Ada metode bertipe data, ada tipe datanya, ada metode void, ada metode static. Nah, static ini bisa gabung ya. Nah, kalau saya pribadi bilangnya ada 2. Ada metode void, ada metode bertipe data. Atau ada metode tipe data, ada metode void. Nah, yang lebih gampangnya. Ada yang di buku bilang metode void, metode non-void. Ada yang bilang seperti itu juga. Metode void dan metode non-void. Metode void langsung. Metode non-void atau metode bertipe data itu ada return value. Fungsinya return value apa? Untuk mengembalikan nilai. Jadinya dia sebuah nilai. Kalau metode void di dalamnya ada system out print. Kalau metode non-void atau metode tipe data nggak usah sih system out print di dalamnya. Pahamin ya? Nggak usah ada system out printan di dalamnya. Kalau metode void wajib ada system out printan di dalamnya. Paham kan ya? Ulang lagi, metode void wajib ada sistem out printan di dalamnya. Metode non-void tidak usah ada sistem out printan di dalamnya. Wajib ada return value. Lanjut lagi. Ini udah habis ya. Oke, udah habis. Yang 4 sekarang. Keputusan. Ada brand? Sesuai dengan di soal yang terakhir. Ya. If else with case, method if. With case ada di. Nah, kemudian tadi ada di diskusi ya, yang diskusi apa ya? Dia salah nanggap ya. Nested if. Ya, nested if ini sebenarnya if di dalam if ada sering disebut dengan if bersarang ya. Kayak di ini ya, di videonya itu nested if, tapi dia salah memberikan ini ya, memberikan penjelasan di ininya. Saya lihat nested if itu ini contohnya nested if adalah ini gitu, salah. Itu if biasa itu. Dibilangnya if else, dibilangnya nested if gitu ya. Ada saya lihat di video tugas apakah kelas ini atau kelas yang lain. Nah, saya ada 3 kelas ya. Itu salah. Nested if itu if di dalam if ya, sederhananya seperti itu. If ada dalamnya if biasanya untuk matriks. Untuk ini menentukan
faktorial ya, bukan untuk matriks ya. Untuk faktorial biasanya atau matriks bisa-bisa aja ya. Banyakan sih untuk faktorial ya, faktorial ya, secara lebih jelasnya. Nggak salah bukan ini, bukan matriks ya. Faktorial. Ataupun untuk mencari kasus-kasus misalkan bilangan genap. Tapi bilangan genap itu bilangan tertentu aja. Nah, itu bisa bilang if. Mencetak bilangan genap di mana ketika ketemu angka 10 akan menjadi apa, itu bisa jadi ya if dalam if ini. Nah, itu contoh nested if, itu jangan sampai keliru. if else, if switch case. Nah, kita masuk ke materi lagi. Yang tadi bergabung terakhir tuh Dandi Listanto ya. Tugasnya udah dikumpul. Dandi Listanto Nugroho ya. Yang lookout ini. Nah, secara sederhananya sebenarnya kalau kita ngomongin if switch case dan juga nested if, ketika dia ada suatu kondisi di mana kondisinya A atau yang lain, ya gunakanlah if else. Ketika kondisinya A atau B atau C atau D atau yang lain, gunakanlah if else if. Ketika kondisinya itu jika ketemu, misalkan udah ketemu, terus if mau dijalanin lagi, gunakan if. Itu dulu teman saya tuh kalau buat antivirus ya, dia pakai if dulu waktu saya kuliah, ada teman saya pinter orangnya, dia buat antivirus if semua. Iya, saya lihat codingnya ya, pakai VB6 itu kalau nggak salah ya. If itu semua. Itu fungsinya ketika udah ketemu, cari lagi. Udah ketemu, cari lagi. Udah ketemu, cari lagi. Atau enggak, pakai for juga bisa sebenarnya. Cari lagi, terus seperti itu. Nah, itu menggunakan if itu ya. Tapi biasanya kalau kasus nested if yang tadi saya bilang. Kalau ada kondisi, di dalam kondisi lagi. Nah, ini sesuai dengan di slide. If itu kalau di sini itu decision ya. Kalau dibilangnya decision kalau di UML. Kondisi jika salah, sini kita benar ke sini. Nah, if jika usia lebih besar 18, ya, jika usia lebih besar dari 18, maka lebih dari 18. Nah, itu sederhananya seperti itu. Kalau if else, jika A tidak terpenuhi, maka kondisi lain. Cerah, naik Q-J. Tidak, kan? Bagaimana keluar ya, naik Q-J sama ya. Jika kondisi cerah, naik Gojek. Jika tidak cerah, mungkin naik Gojek mobil ya. Gokar, maaf. Jika cerah, naik Gojek. Jika tidak cerah, naik Gokar. Pilihan A atau yang lain. Ya, pilihan A atau yang lain. Tapi kalau A, B, C, D, E, if terus gitu sampai L terakhir.
Ini modulus ya. Jika angka mod 2 sama dengan 0, maka bilangan genap. Jika tidak, bilangan ganjil. Itu kalau if else ya. Ini ada lagi if else untuk kondisi grade nilai. Nilai besar 90, maka grade A. Besar sama dengan 80 dan seterusnya. Ini untuk banyak kondisi. Jika nilai ini, jika ini A, jika tidak A, B, jika tidak B, C, ada banyak nilai, itu pakai ini. Terakhir pasti ada else. L itu yang lain lagi. Sederhananya itu yang gampang ini sebenarnya. Nah, ini nested if dalam if. Nah, tadi saya bilang, jika ada bilang genap, misalnya. Tapi ada kondisi lagi. Jika lebih besar 10, maka dia lebih besar 10. Jika tidak, maka mungkin aja bilang ganjil atau apa ya. Ini angka lebih besar 10, lebih besar 10. Jika tidak, mungkin lebih kecil misalnya ya. Seperti ini. Artinya di dalam if ada kondisi lagi. Itu nested if. Ya, bukan if else ya. If else if yang dia buat tapi dijelasin ini contoh nested if, itu salah tuh. Ya, ininya lihat video tugas kalian itu salah ya, bukan nested if. Nested if itu if di dalam if, itu perhatikan. Pada saat menjelaskan di video itu juga perhatikan ya. Tapi kalau yang itu ya saya nggak untuk saat ini harusnya itu keliru ya. Tapi ya saya biarin aja. Nanti pada saat web mau saya jelasin mengenai itu. Itu saya abaikan penjelasan seperti itu. Cuman untuk berikutnya jangan sampai salah menyebutkan ya. Walaupun ya masih kalau kita buat video baik itu kayak sekarang ini ya tatap muka ngobrol dan sebagainya bisa jadi terpleset ya omongannya, bisa jadi ya. Karena saya sering ngajar baik itu lewat video conference ya, atau Zoom dan sebagainya, ataupun ngajar langsung, kadang-kala kita terpleset. Bukan ya, klarifikasi lagi. Nah, tapi dari video rekan-rekan kalian tuh ada satu orang kalau nggak salah ya, dia nggak klarifikasi lagi. Berarti memang dia belum paham gitu ya. Kalau misalkan, oh iya salah maaf, ini berarti dia klarifikasi, berarti dia udah paham. Kalau nggak klarifikasi berarti belum paham. Nggak masalah untuk saat ini, saya abaikan itu. Untuk berikutnya jangan sampai salah menjelaskan codingnya. Apalagi ini semoga nggak ada ya, ini nggak ada sih dari video yang saya lihat. Ini struktur perulangan dengan if, itu salah ya. Struktur keputusan ya, kayak gitu misalkan keliru seperti itu, jangan sampai ya. Buka lagi, baca lagi, lihat lagi. Misalnya kalian udah buat video, dilihat lagi, oh ternyata ada salah yang ucapin, itu misalkan ya, jangan sampai itu. Walaupun dari nilai itu saya nggak akan kurangi. Lanjut lagi. Nah, tilang nih, kelas tilang ya. SIM STNK. SIM false, STNK true. SIM jika true, kemudian STNK true, maka tidak ditilang. Jika else, maka sudah Anda ditilang. Jika di luar ini ya. Ini ya. Ini kalau ada else lagi, lebih bagus lagi misalnya. Oke, lanjut. Ingat kalau ada pertanyaan, silakan ditanya ya. Kalau saya terlalu cepat menjelaskan, silakan ditanya. Bagi yang nonton video ini, jadi saya masukkan ke e-learning ya. Kalau ada kalimat saya yang misalkan, nggak cocok tuh Pak, ditaruh di diskusi. Kita diskusi bareng, lebih asik ya. Oh Pak, saya belum paham ini ya, taruh di diskusi. Biar diskusinya nggak terus sedikit. Kemudian berikutnya ada switch case. Nah, ini menarik nih. Ada switch case, ada if. Itu saya punya pemahaman ya. Apa yang dilakukan oleh switch case pasti bisa dilakukan oleh if. Tapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh if belum tentu bisa dilakukan oleh switch case. Paham ya? Paham ya? Ini ada pemahaman saya sendiri. Apa yang dilakukan oleh switch case, if pasti bisa lakuin. Apa yang dilakukan oleh if, switch case belum tentu bisa lakuin. Kesimpulan saya, if bisa semua. Switch case nggak semua. Jadinya kalau saya coding,
kan lihat coding saya misalnya nih ya, kalau coding saya pasti saya menggunakan kebanyakan if. Switch case juga bisa ya, kadang tertentu saya pakai switch case. Tapi kalau misalkan saya lagi mau ngoding yang biar nggak terlalu berpikir terlalu ini ya, terlalu keras misalnya. If semua ada pakai, sebenarnya sih switch case angka-angka ada lebih bagus switch case. Lebih bagus ya, bukannya if nggak bisa dia, tapi lebih bagus menggunakan switch case. Contohnya menu untuk switch case harusnya. Case ini ya. Cuman kadang-kadang switch case ya pakai dah gitu. Tapi sesuai dengan pemahaman saya, if bisa semua. Kalau kalian pakai if semua nggak masalah. Kemudian berikutnya switch case itu sebuah ring ya, ring tertentu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu lebih enak dia. Kita coba buat buka materinya. Nah, switch case itu untuk percabangan switch case sebenarnya adalah merupakan bentuk lain dari if. If akan tapi statement yang terancam khusus untuk mengembalikan keputusan yang melakukan banyak alternatif layak pilihan ke diskusi. Nah, ini contohnya itu adalah ini. Lampu merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Ya. Pilihan yang jumlahnya ringnya nggak terlalu banyak. Misalkan 1 Senin, 2 Selasa. Bukan 1 sampai 20 apa gitu. Nggak bisa dia ya. 1 sampai 100 itu nggak bisa dia. Tapi kalau misalkan 1, 2, 1 itu Senin, 2 Selasa, atau 1 Januari, 2 Februari, atau jika merah apa yang terjadi, jika kuning apa yang terjadi, jika hijau apa yang terjadi. Tapi dua ini bisa dua kondisi bisa juga dia, 2, 3 kondisi bisa koma ya. Tapi kalau kondisinya banyak dia bingung. Merah, kuning, hijau apa yang terjadi. Itu kondisi seperti itu. If bisa. If lampu, if isi lampu sama dengan merah, if lampu sama dengan kuning, bisa aja kan ya. If bisa lakuin, tapi lebih simpel dia pakai switch case. Nah, ini cuma 2 slide. Paham ini? Switch case, sama if. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ini dari slide saya. Saya langsung buka di ininya. Menentukan diskon atau biaya, berikan hasil keputusan pada struk pembayaran. Ini penting sekali. Kalau ini kan masih umum ya. Kalau ini baru udah untuk diskon dan struk. Nah, kalau yang 6, dia nggak masuk ya. Dia nggak masuk ke tugasnya. Ada pertanyaan dulu?
Kemudian yang terpenting ya, yang terpenting dari tugas ini kan sudah semua ya dari tugas ya. Ini tugasnya di 4. Nah, yang terpenting dari tugasnya ini adalah semua lingkup ini ada. Nah, itu yang terpenting ya. Bagi yang belum buat tugas, semua ini ada. Semua ini ada masuk dia, ada string, kemudian ada metode pasti ya. Ada variabel di data ada pasti deh, kalau nggak ada ini bingung. Kemudian ada if atau if else, ini bebas ya. If ada if else, ada if else, ada switch case atau nested if. Nggak harus semua ada ya. Yang penting struktur keputusan ada. Kalau terapin semua ya bisa switch case yang tadi saya bilang menu-menu tuh pakai aja switch case bisa ya. Kan kalau dipecah satu apa yang terjadi, if juga salah itu misalnya nested if ini jika ada diskon ada if lagi, nested if lagi, if dalam if ya bisa aja. Yang penting ada struktur putusan itu udah nggak masalah. Kalau kita lihat di ini ya rubrik nilai ya. Nah, implementasi berdata yang tepat sesuai dengan kasus, implementasi array, implementasi keputusan, implementasi kelas objek atribut, kemudian metode atau fungsi program, tidak menggunakan struktur pengulangan, tematis dan alur berpikir masih menyelesaikan tugas. Ada struktur ya, gimana sih poin-poin dengan sistematis dan jelasan. Makanya saya bilang tadi ada yang menjelaskan ini coding saya. Di situ ini untuk struk di blok udah selesai, baru codingnya ini hasilnya selesai gitu ya. Nggak sesimpel itu. Terus codingnya dikirim ke saya, bingung saya, jadi cepat banget dia nurunin codingnya di mana benar struknya benar. Terus kondisinya juga cuman sekali aja, yang ini selesai. Jadinya kalau bisa untuk contohin untuk biar dapat diskon yang mana, biar dapat minuman beli satu gratis satu mana gitu, bila perlu seperti itu ya. Tapi kalau nggak juga nggak masalah, yang penting codingnya udah dikirim ke saya bisa lihat dari codingnya udah sesuai atau belum. Penjelasannya yang penting runtut dari codingnya jelasin. Misalkan ini input menu restoran, tunjukin lagi codingnya. Ini untuk input menu restoran ada scanner, kemudian ada data yang dapat disimpan dalam sebuah array. Oh ini contohnya penyimpanan array. Nah, itu coding itu maksud saya. Codingnya mana di blok. Dalam menu harus memiliki nama, harga, kategori. Oh ini dia minuman, makanan, di codingnya ini kategorinya, namanya apa, harga berapa. Ya, itu. Kemudian pesanan. Pelanggan nih, dapatkan menu ingin mereka pesan maksimal 4 menu. Tunjukin ini coding untuk biar dia maksimal 4 menu. Kemudian contoh format input pemesanan, pesan nasi padang jumlah 2. Ini dia input pesan. Kemudian total biaya di bawahnya baru nih. Program dapat menghitung biaya total pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan dapat dengan biaya pajak, kemudian dan biaya pelayanan 20.000. Mana ini dia codingnya mana. Kemudian dia dapat diskon nih codingnya ini. Kalau misalkan dia di bawah 100.000, maka coding ini yang jalan. Jika dia di atas 100.000 misalkan ya, coding ini yang jalan. Nah, contohnya seperti itu. Saya mencetak struk, program mencetak struk. Nah, yang mana mencetak struk? Blok codingnya lagi. Oh, ini untuk mencetak struknya gitu. Nah, itu yang bagus ya. Itu yang bagus. Penjelasan saya dengan di sini. Penjelasan yang runtun ya, sistematis dengan jelas. Nah, seperti itu. Dan dari yang saya lihat, sedikit yang seperti itu ya, paling 1-2. Sisanya itu, dulu codingnya, ini coding saya, di scroll ke bawah, ini struk. Nggak di blok, nggak dibilangnya struk. Di atas,
ini selesai coding saya. Kita coba jalankan. Dijalanin. Habis itu setelah dijalanin, oh ini hasilnya. Selesai gitu ya. Jadi nggak runtun, itu maksudnya. Harus dibuat runtun. Plus sesuai dengan materinya. Kalau dia udah kayak di tugas berikutnya, ya, itu minggu depan ya tugas berikutnya, itu cepat sekali ya. Di pertemuan ke-8 ya, itu udah Senin ya, udah mulai. Nah, tugas ini mampu menyelesaikan struktur. Ini dibaca aja nih dulu ke-4 ini. Oh, 4-nya harus masuk. Gimana caranya biar masuk semua? Nah, gitu. Itu simpelnya seperti itu. Baru kita baca maksud soalnya. Memang yang saya bilang tadi sebagai sistem analis. Ini kan ibaratnya kita sistem analis dan programming ya. Sistem analis itu pemahaman tentang soal tuh, pemahaman tentang apa yang diinginkan klien itu memang lumayan susah. Cuman ketika kita sudah membaca seksama, oh maksudnya gini, baru kita buatkan codingnya, itu nggak akan susah. Walaupun agak sedikit miss. Ya. Di miss pertama, saya abaikan ya, miss. Untuk berikutnya kalau ada miss, jangan sampai. Maksud saya miss itu yang ini. Nah ini. Melebihi berarti di atas 100.000. Ini kalau nggak salah ya, saya sempat lihat itu ada yang sih besar sama dengan itu, saya abaikan dulu. Untuk tugas berikutnya jangan sampai salah. Hati-hati bacanya. Melebihi berarti di atas, lebih besar tok. Kemudian dibaca lebih sesama lagi. Jangan sampai keliru. Ya keliru dikit-dikit ya nggak masalah. Tapi kalau kelirunya banyak ya jangan sampai. Dan nggak diisi lagi nih menghitung biayanya, cuma menghitung biaya total dari beli es jeruk 1 itu bahkan nggak diisi satunya ya, es jeruk 5.000, nasi goreng 10.000 tambah 5.000 15.000 selesai. Jangan sampai seperti itu berarti benar-benar salah. Kalau ada yang bingung nih, sekali lagi saya bilang ada yang bingung, utarakan kebingungannya di diskusi. Biasanya saya cepat nanggapnya, walaupun kalian ngisi sekarang nggak langsung saya tanggapin ya, biasanya malamnya saya tanggapin atau nggak berapa jam kemudian saya tanggapin. Isi di diskusi, jangan malu-malu nanya itu ya, malu bertanya saat di jalan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di web yang pertama ini, di mana materinya sudah saya jelaskan satu-satu. Jika ada bingung, atau ada kendala, atau belum paham, nah sebelum saya tutup, yang ada di Windows Team ini ada pertanyaan, ada komentar, ada masukan, atau gimana? Nah, ada masukan atau apa? Nggak ada, cukup? Cukup Pak, makasih. Ya, cukup ya. Kalau cukup, kita bukan sampai sini ya, kita tutup sampai sini. Semoga yang belum ngumpul tugas bisa cepatnya ngumpul tugas ya, minggu besok terakhir ya, cepatnya. Kemudian yang sudah ngumpul, yang sudah saya periksa itu ya, kalau kayaknya saya lihat sih nilainya nggak kecil banget. Biasanya ada satu orang yang 60, sisanya itu paling kecil 89. Itu yang sudah saya periksa ya, paling kecil 89. Apakah yang ada di sini atau mungkin yang nggak ikut peserta tim ini, atau yang kelas lain ya, ini karena ada 3 kelas ya. Bisa diperbaiki di tugas kedua. Semoga lancar ya, semoga selesai perkuliahan ini dengan lancar. Saya tutup dengan ucapan selamat siang semuanya.